sebelumnya nih tahun Pro 2. Kalau kalian pantengin RRI Pro 2 Lux Mawe, pasti tahu nih gitu. Udah ada Hani dan juga Iza tahun Pro 2. Nah, jadi pada hari ini kita bakal ngebahas apa? Tahun Pro 2 kita bakal ngebahas jaga alam itu ibadah tahun Pro 2 gitu. Jadi mungkin mereka sebelumnya itu udah pernah di Spada tapi bukan bareng dengan Syaf tahun Pro 2. Tapi udah pernah kayaknya bareng Bang Egi udah pernah, bareng Bang Bondan juga kayaknya udah pernah ya. Jadi sekarang hari ini di edisi kali ini bareng dengan Syaf nih tahun Pro 2. Oke, kalau kayak gitu kita sapa-sapa dulu nih, gimana nih puasa kalian nih di puasa kedua hari ini? Alhamdulillah aman ya. Aman. Masih aman-aman lah. Masih awal-awal kok. Masih awal-awal. Masih aman. Masih semangat. Tapi bisa puasa? Enggak. Oh, pantesan jawabnya aman nih teman Pro 2. Bisa. Enggak, karena anak perempuan itu biasanya ada keistimewaan tahun Pro 2 gitu. Jadi siapa tahu sedang tidak bisa berpuasa gitu kan. Dan ternyata bisa puasa ternyata. Enggak. Sebenarnya puasa atau enggak sih? Yang ini puasa. Bukan ini puasa, yang ini Oh, berarti Iza puasa, sedangkan Hani belum bisa. Oke, ya nggak apa-apa, dimaklumi karena seperti yang udah kita bilang tadi, perempuan itu ada keistimewaannya gitu. Kira-kira kapan nih bisa puasa? Kapan ya? Secepatnya lah. Oh, secepatnya, ya. Oke deh, kita langsung ini aja, langsung menyinggung tema kita hari ini kayak gitu ya. Jadi langsung aja, menurut kalian, kenapa nih ngejaga alam ini tuh disebut sebagian daripada ibadah sih? Boleh dari Hani dulu. Hani dulu ya. Kalau misalkan dari Hani sendiri, kenapa jaga alam itu termasuk dari ibadah? Karena kan jaga alam itu kita berarti kayak bersih gitu ya. Bersih itu kan sebagian dari iman. Nah, kalau misalkan kita menjaga lingkungan tetap bersih, kemudian halaman rumah atau ada kayak ruangan-ruangan di rumah itu kita jaga tetap bersih. Itu kita ibadahnya tuh lebih mudah dan lebih tenang, lebih nyaman, terus lebih nyaman. Kalau misalkan di masjid juga lingkungan masjidnya bersih, kita ngerasa kayak adem gitu. Benar. Ya, ibadahnya juga lebih khusyuk mungkin. Iya, pastilah. Gak ada bau-bau yang menyengat ya. Benar. Kalau Iza sendiri gimana? Menurut Ija memang menjaga alam itu termasuk ibadah. Terlebih kita juga ada dalil ya, la tufsidu fil ard, yang mana Allah itu menyuruh kita tuh jangan merusak bumi kita. Benar. Jadi ya supaya ya misalnya dari hal dalil itu kan menjadi perintah bagi kita juga, ya termasuk ibadah kayak gitu. Jadi kita menjaga bumi kita tuh kayak Hani bilang tadi, jangan kotor supaya nyaman, aman juga bersih. Jadi kita nggak cepat terserang penyakit kayak gitu. Kita juga mandangnya aduh adem kayak gitu. Jadi lebih enak ya, lebih tenang lebih ya. Apalagi kayak Iza sampein tadi bahwasanya di dalil aja udah dikatakan kayak gitu. Masa kita sebagai umat muslim nggak mau mengikutinya kayak benar, gitu ya kan? Nah, ini PR nih sebenarnya untuk generasi muda nih. Oke, karena kan kalian nih mahasiswa ya kayak gitu. Termasuk generasi muda lah kalau kita bilang. Gimana ya kalau dibilang, mungkin apakah sejauh kalian melihat generasi muda sekarang udah cukup gimana ya bilangnya, apakah udah cukup menjaga lingkungan atau seperti apa kira-kira? Dari sudut pandang kalian aja gitu. Boleh siapa dulu? Iza dulu boleh, Hadi dulu juga boleh. Dari Ija sendiri mungkin 50-50 ya. Memang beberapa yang mungkin yang terpelajar itu udah mulai menerapkan kok. Kalau seandainya memang buang sampah itu pada tempatnya. Kalau emang masih ada sampah tolong dikantongin dulu. Nanti kalau udah ketemu sampah baru diletakkan. Tapi beberapa yang belum berpendidikan mungkin masih ngasal-ngasal ya. Itu menurut pandangan Ija sendiri. Iya benar. Kalau Hani? Kan buang sampah itu nggak mesti di tempat yang berserakan ya. Maksudnya harusnya itu ke tong, jangan ke tempat yang berserakan. Jadi kalau untuk anak muda ini harusnya kita kan bukan anak muda doang yang harus menjaga kebersihan ya, orang tua juga. Jadi mungkin dari kita anak muda, mahasiswa ini bisa untuk bilang ke sesama teman kita atau ke keluarga atau ke orang tua yang lain untuk buang sampah itu jangan sembarangan. Arti kata sembarangan itu jangan, walaupun di situ ada
tempat tumpukan sampah, tapi lebih baik kita buangnya itu ke tong, ke tempat yang emang tersedia untuk membuang sampah. Misalnya udah ada tong sampah tapi kita lihat di bawahnya masih ada berserakan tuh. Iya. Jangan dibuang di situ lagi ya. Kalau bisa kita buang ke dalam tongnya kayak gitu. Nah, kenapa Abang singgung sedikit terkait generasi muda, karena kan pendengar kita juga generasi muda nih kebanyakan kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau kita sebagai generasi muda dan bakal meneruskan generasi selanjutnya pasti kan. Nah, jadi kira-kira menurut kalian deh, kalau mau merubah itu dari diri sendiri dulu kah, atau dengan cara mungkin memberi sosialisasi ke orang-orang atau ke generasi muda lainnya, seperti apa kira-kira? Sebenarnya dari diri sendiri sih, cuman karena ada mungkin dengan kita siaran kayak gini orang lain kan bisa dengar ini. Nah, ini udah termasuk dari sosialisasi. Jadi orang lain itu lebih terbuka gitu pikirannya. Yang sebelumnya mengabaikan dan meremehkan buang sampah sembarangan itu, dengan acara seperti ini mereka lebih terbuka gitu pikirannya. Kalau menurut Iza gimana? Kalau menurut Iza sendiri ini udah termasuk ya. Memang kita harus mulai dari diri sendiri. Kenapa? Karena mengatur diri sendiri itu lebih mudah kita jangkau. Karena itu berurusan dengan kita aja. Kalau dimulai dengan orang, kitanya belum kan sama aja. Nanti ujung-ujungnya malah ikut kawan kayak gitu. Kayak Hani bilang tadi kan. Jadi dengan siaran kita seperti ini atau melakukan sosialisasi, seminar tentang pengelolaan sampah, itu udah termasuk ke mengedukasi masyarakat semuanya. Berarti kita harus buang sampah dulu nih ya. Kita dulu nih diri Kita liatin dulu contoh kita buang sampah tempatnya. Iya benar. Berarti kita harus buang sampah dulu. Ya udah, ayo kita buang sampah dulu. Enggak gitu teman Pro 2. Maksudnya ini dimulai dari hal-hal kecil dulu, dari diri kita sendiri gitu. Mungkin di kamar kita gitu, kita habis nulis misalnya kayak gitu, tapi salah kecoret misalnya kayak gitu, ya buang sampah pada tempatnya kayak gitu. Jangan dibuang di bawah kolong tempat tidur. Kalian gitu nggak sih di kamar? Kamar itu tempat kita istirahat. Harus ini ya, harus higienis ya, harus bersih gitu. Oh, luar biasa juga ya ternyata. Oke, kalian kan mahasiswa juga. Terus isu apa sih yang paling sering kalian dengar? Entah misalnya itu isu lingkungan apa yang paling sering kalian dengar? Entah itu mungkin terkait dengan sampah, pembalakan liar, atau seperti apa sih isu-isu yang paling sering kalian dengar di sekitar kalian? Boleh mungkin di kampus atau di lingkungan tempat tinggal kalian gitu. Kalau misalnya Iza sendiri seringnya tuh ngelihat pembuangan sampah di laut. Jadi kan sampah-sampah itu kan susah terurai ya kan. Jadi bakal mengganggu ekosistem laut kayak gitu. Dan juga ikan-ikan banyak yang mati kayak gitu, terumbu karang juga banyak yang rusak mungkin. Jadi kita waktu nelayan pengambil ikan mungkin bingung nggak kenapa ikannya sedikit, padahal kan tercemar sampah di situ. Dengan tercemar sampah kan airnya juga kotor, jadi daging ikan yang kita makan juga ikut kotor. Terkontaminasi secara nggak langsung ya. Kalau menurut Hani gimana? Kemudian kan yang air laut, sampah yang ke laut itu kan bermula dari sungai ya. Ini kadang kami dekat sungai itu kan ada, dekat kampus itu kan ada sungai. Nah jadi di sungai itu kita bisa lihat sampahnya itu udah sebanyak apa, dan sungai itu kan mengalirnya itu ke laut. Makanya tadi kayak Ija bilang sampah di laut itu mengganggu ekosistem dan membuat ikan-ikan itu, daging-daging ikan itu nggak baik lagi buat kita. Gitu ya. Jadi secara nggak langsung juga mempengaruhi ekosistem laut ya kayak gitu. Berarti sampah lah yang paling sering ya. Selain dari itu ada nggak kira-kira mungkin di seputaran tempat tinggal kalian gitu? Mungkin ada pembalakan liar atau seperti apa? Gimana nih? Misal dari Iza sendiri tetap sampah di laut. Kalau di lingkungan rumah sendiri sampah juga? Sampah juga. Memang banyak yang buang sampah ke arah laut. Bahkan ketika kita banjir kemarin, yang tinggal di rumah itu sampah. Sampah dari aliran mana mungkin. Benar. Dari depan rumah. Iya, memang sebenarnya yang paling dekat dengan kita sehari-hari itu sampah ya kayak gitu ya, karena kita mungkin jajan-jajan juga sampah, terus kayak gitu sampah plastik, sampah rumah tangga, pokoknya hampir semuanya lah kayak gitu. Kalau kita nggak memperhatikan itu kayaknya bisa terjadi banjir kayak kemarin gitu teman Pro 2. Jadi ini harus menjadi perhatian kita sama-sama generasi muda gitu. Jadi kalau misalnya mungkin masalah sampah yang menjadi isu utama kayak gitu ya, gimana nih caranya supaya mengajak nih teman-teman, ada nggak tips dan trik mungkin dari kalian supaya kayak habis jajan tuh kalau misalnya nggak ada tempat sampah mending kantongin dulu deh gitu, atau gimana? Ada nggak sih tips dan trik dari kalian kira-kira yang biasa kalian lakuin mungkin sehari-hari juga? Kalau misalnya dari Iza sendiri, kebetulan kami waktu
pas PKKMB ya, kayak ospek gitu di kampus kami. Jadi waktu awalnya kami ngikutin kegiatan itu, kami diajarkan untuk buang sampah di tempatnya. Kalau memang seandainya belum ketemu tong sampah nih, kami disuruh kantongin dulu di tas atau di kantong kami. Jadi dari kebiasaan itu terbiasa sampai sekarang karena sering kami lakukan. Jadi menurut Ija, buat teman-teman yang mendengar ini atau menonton ini bisa melakukan hal seperti itu, dan kampus-kampus yang melakukan aspek bisa diajarin kayak gitu. Ya, kalau dari Ija itu. Benar. Kalau dari Hani sendiri? Ya kan, buang sampah itu dari kita sendiri buat kita sendiri juga ya kan. Apalagi kayak misalkan banjir nih, kita buang sampah sembarangan. Nah, sampah yang kita buang di depan rumah misalkan itu bakal balik juga ke kita sendiri. Iya sih. Iya kan? BTW waktu banjir kalian terdampak nggak sih? Enggak, alhamdulillah enggak. Kalau Ija enggak, kalau Hani kena. Oh iya. Oh, Hani aslinya mana? Bayu. Oh, Bayu. Berarti termasuk ini ya, termasuk yang terdampak lah. Kalau Iza sendiri? Enggak kena, alhamdulillah. Iza aslinya mana? Loksmoy juga? Loksmoy Kampung Jawa Lama. Oh alah, pantesan. Paling dia nggak bisa pulang doang tuh di depan itu banjirnya. Nggak bisa lewat cuman. Kalau Adi sendiri memang sampai masuk ke rumah atau gimana? Ya kan, apa ya, kan dekat sungai juga kan. Jadi air sungainya itu meluap dan ya gitu ke kampung kami. Gitu. Dan sampahnya juga ikut. Kayaknya makanya Hani trauma banget sama sampah ya kayaknya. Bersihnya capek ya? Iya, serius. Karena kan dari kita juga kadang misalkan di rumah itu numpukin sampah di depan halaman rumah buat dibakar kan. Jadi karena kemarin nggak sempet bakar karena hujan juga kan. Jadi sampah itu pas banjir masuk lagi ke rumah. jadi kayaknya kayak kita udah buang tapi datang lagi dia ke kita gitu. Buang aku yang bener gitu katanya. Oke, menarik nih. Kalian kan generasi muda, pasti gaya hidup ini ya, maksudnya gaya hidup generasi muda sekarang kayak gitu. Kita bilang lah, katakanlah, let's say kita bilang generasi muda sekarang udah modern gitu. Apakah memang kehidupan modern ini berdampak dan mungkin sedikit banyaknya menyumbang sampah nggak sih gaya hidup modern anak muda? Banget. Apalagi kalau lagi puasa kan sekarang orang jualan makin banyak ya, orang beli juga makin banyak. Nah jadi kalau bisa setelah kita membeli makanan atau yang pakai plastik gitulah, kita simpan di tempat yang emang untuk khusus sampah. Jangan siap kita pakai plastik itu kita buang gitu aja, karena kan apalagi orang jualan sekarang mungkin udah habis ini tempatnya itu dibuang gitu aja di tempat yang bahkan dia jualan di situ. Oke. Kalau menurut Iza sendiri gimana? Menurutnya zaman sekarang ya dengan modernnya tuh memang sampah kita makin banyak, tapi inovasi kita dalam mengolah sampah itu juga ada walaupun belum diterapkan. Contohnya ya kayak Pandawara ya yang udah memang pergi ke mana ya kemarin untuk ini belajar apa cara pengolahan sampah ya kan. Belum tentu juga mungkin ada mahasiswa kita yang kayak contoh di Politeknik ada beberapa yang menciptakan sampah ramah lingkungan lah ibaratnya kayak gitu. Jadi harusnya itu sih yang dikembangkan, yang mungkin dilirik sama pemerintah buat dikembangkan lagi dan buat diedukasi ke generasi muda. Oke, menarik. Tapi berarti gaya hidup modern ini berarti berdampak nggak sih? Berdampak lah pastinya. Kayak tadi Hani bilang kan, posisi kan kita sifat konsumtif kita tuh besar ya kan. Jadi otomatis sampah yang dihasilkan dari kita tuh juga banyak. Makanya itu harus ada solusi dari itunya. Karena kan gaya hidup modern kayaknya nongkrong terus ngopi kan biasanya pakai cup kayak gitu kan. Kalau kita nggak maksudnya kalau kita buang sampah sembarangan ya gimana? Cup itu juga mungkin bisa dibilang agak susah didaur ulang kayak maksudnya susah diterima sama tanah kayak gitu, maksudnya untuk melebur dan penguraiannya lama gitu. Pinter, cakep. Disapu, ditolongin nih sama Iza. Soalnya kan bahkan sekarang ada teknologi bahwa plastik itu dari singkong jadi lebih cepat terurai. Maksudnya kan itu yang kita produksi. Benar. Kita mengurangi sampah. Kemudian kayak belanja kalau bisa jangan lagi pakai plastik tapi pakai paper bag. Iya, tote bag. Ya benar-benar tote bag yang ramah lingkungan itu kan lebih cepat terurai. Terus kira-kira kenapa sih generasi muda sekarang susah banget kayaknya? Kalau kita lihat kayaknya sebagian ada yang peduli nih kayak ya udah deh pakai tote bag aja. Tapi sebagian kayak bodo amat lah orang pakai ini juga dari minimarketnya atau dari kedainya juga ngasih ngasih plastik gitu. Nah, gimana sih kira-kira caranya buat ngatasin itu? Lebih ke cara ya kayak tadi ya mungkin lebih ke biasanya Gen Z itu latah dengan tren. Harusnya kita buat tren sih. Biar mereka FOMO gitu ya. Iya, biar FOMO.
Lebih ya buat tren gitu. Gua pakai ini nih, kalian pakai apa tapi gitu. kan udah ada yang kalau kita bilang tren-tren tote bag sekarang, jadi style-style sekarang juga udah pada pakai tote bag, tapi mereka kayaknya nggak ini ya. Iya, buat Kenapa belanjanya sih? mungkin kurang ya masih ya. Tapi kenapa sih kira-kira kayak gitu? Apakah berpengaruh ya generasi Gen Z ya kita bilangnya? Generasi muda sekarang itu kayaknya agak susah sedikit kayak gitu menerima, atau mungkin memang harus dari diri sendiri dulu seperti Iya, yang kita benar. bilang Iya, tadi ya. Dari diri sendiri. Jadi kayak mungkin satu-satu dulu lah. Misalnya deh kita bertiga nih, kita udah sepakat nih kayaknya ya udah pakai tote bag aja, nggak usah pakai lagi plastik kayak Iya. gitu kan. Jadi kayak udah mulai dari diri kita sendiri dulu gitu. Nanti lama-lama kebanyakan makin nular ke teman-teman yang lain pastinya gitu. Bener nggak sih? Benar, benar Bang. Bantuin dong. Oke, kira-kira tantangan terbesar deh. Tantangan terbesar untuk generasi muda. Mereka kan sangat sulit seperti yang udah kita bilang tadi ya. Cukup sulit untuk mungkin sosialisasi pasti sampai ke mereka karena mereka juga main media sosial, mereka juga pasti tahu Pandawara, tapi kenapa sih mereka cuek kira-kira? Mungkin udah terlanjur kotor banyak ya. Jadi orang pun mau bersihinnya bingung dari mana menurut Iza sendiri ya. Kalau yang Iza lihat kayak gitu. Mau bersihin, bingung kali, banyak kali dah sendiri lagi nggak ada yang mau. Ya mungkin kita kegerak sendiri, lihat orang nggak gerak kita jadi nggak semangat, merasa kayak tuh kurang mampu lah buat hal kayak gitu. Kalau sendiri mungkin oke, tapi kalau rame-rame rame-rame oke, kalau saya sendiri kan kayak nggak sanggup yang sebanyak itu. Misalnya. Makanya mulai dari diri sendiri dulu, yang di kamar, yang di rumah kayak gitu. Oke, berarti itu ya mungkin tantangan tersulitnya kalau kita bilang ya, walaupun udah banyak sosialisasi, generasi muda sekarang kayaknya memang ya harus lebih ini lagi ya. Kita generasi muda seharusnya lebih apa ya bilangnya, lebih kritis lagi untuk hal-hal yang seperti ini gitu. Jadi supaya kita juga sama-sama merawat bumi ini dengan baik kayak gitu, merawat lingkungan ini dengan baik. Kalau dari Hani gimana sih kira-kira, ada nggak sih Hani kenapa harus gini kira-kira Bang? Kita ada nggak sih? Tantangannya ya. Tantangannya ya itu sih Bang. Jadi kalau misalkan mau dibuat sosialisasi sebanyak apapun, kayak kita ngajak kawan-kawan, kalau emang dari diri mereka nggak mau dan mereka cuek gitu ya nggak bisa. Ya mungkin salah satu caranya itu dengan cara kita buat konten, kan sekarang apa-apa konten ya. Kontennya itu yang harus menarik. Walaupun nggak tertarik bagi semua orang, tapi bagi beberapa orang mungkin itu akan mengajak mereka untuk menjaga lingkungan. Kayak contohnya tadi kita bilang Pandawara, kan kemarin itu Hani ada lihat orang Aceh malahan mereka buat kayak grup kayak itu emang mengikuti kayak Pandawara. Itu kan termasuk kayak membantu kita buat menjaga lingkungan kan dari kontennya si Pandawara ini. Berarti dari apa yang disampaikan sama Hani tadi, berarti terbantahkan tuh tadi yang kita bilang bahwasanya generasi muda kayaknya mereka nggak melek nih, padahal udah banyak sosialisasinya. Ternyata mereka melek juga, ternyata. Ya, cuman memang harus lebih banyak lagi generasi muda yang melek kayak gitu kan, dan cuman bukan hanya ngikut konten doang, bener nggak sih? Kadang-kadang kan orang terpikir kayak oh ya udah deh ngikutin Pandawara supaya ada konten nih kita kayak gitu, terus juga jadi ciri khas kita misalnya gitu, biar sama kayak Pandawara deh katakan. Tapi pada intinya ya kalau cuman buat konten doang untuk apa, bener nggak sih? Benar. Tapi seenggaknya karena ada mereka punya bersih, kewajiban untuk konten, jadi mereka harus melakukan. Iya juga ya. Harus berkecimpung lah berarti. Iya, tapi berarti memang ada plus minusnya kayak gitu. Ada positif, ada negatifnya gitu tahun berdua. Oke, Abang penasaran, kalian selama jadi mahasiswa deh, pernah nggak terlibat ikut mungkin organisasi atau komunitas-komunitas peduli lingkungan kayak gitu, pernah nggak sih? Ya itu pas ospek ya. Pas ospek, tapi kalau misalnya aja pribadi dulu pernah mengikuti IMM ya. Dan kami pernah buat program itu bersih-bersih sampah tuh. Kemarin tuh kami buatnya di lokasinya di waduk. Itu jadi kami bersih sampah di situ. Bersih sampah gitu. Kalau Iza, kalau Hani kapan ya? Pas ospek iya, terus kemudian ya kalau untuk komunitas gitu enggak, belum, cuman ya. Kayak senam pagi kan pernah, tapi iya kalau misalkan kayak kalau kita di sekolah atau di kampus itu pasti ada kayak iya benar sekurang-kurangnya pernah lah ikut serta kayak gitu, walaupun cuman mengutin sampah, mungkin sampah permen kayak gitu yang kecil-kecil, tapi itu berdampak ya sebenarnya gitu. Walaupun belum pernah terlibat generasi muda kayak yang Hani bilang tadi, walaupun Hani nggak terlibat langsung, tapi ya dia
udah sangat trauma dengan sampah seperti yang dia bilang karena dia kebanjiran. Nah, jadi jangan tunggu kebanjiran dulu, bener nggak sih Hani? Benar-benar. Jangan tunggu kebanjiran dulu, baru kita baru kita peduli sama lingkungan. Jadi mulai dari sekarang kita harus sudah peduli gitu, seenggaknya mencegah lah kayak gitu kan. Kira-kira kalau dari yang ada di bayangan kalian deh, kira-kira program sederhana apa sih yang mungkin bisa dimulai kayak gitu, atau mungkin bisa mahasiswa lakukan kayak gitu, dari yang paling simpel-simpel aja mungkin Untuk menjaga lingkungan ya. Menurut Ija sih dari konten kayak tadi Hani bilang itu udah termasuk ya, karena kan kita Gen Z lebih sering scrolling ya, jadi otomatis hal-hal itu pasti FYP ke kita, jadi kita bisa melihat oh ternyata ini ya kira-kira kita kalau buat gerakan ini seru, pasti gak sih kita ngelihat lingkungan rumah kita tuh bersih. Terus kemudian Ija sebenarnya tertarik dengan kebijakan yang buat inilah jalan santai tahun-tahun lalu lah. Jadi kan pas jalan santai itu kan disuruh kutip sampah tuh. Sambilan ya. Iya, sambilan itu termasuk juga sih, karena abis kita jalan santai itu jadi tengok jalannya lumayan bersih, daripada nggak disuruh kayak gitu nanti abis jalan santai malah bagi kotor kayak gitu. Tapi itu di jalannya aja nggak sih, yang lain-lain kan? Iya, berarti gua aja jalan santai satu mau tapi gitu. itu udah lebih baik daripada nggak sama sekali. Benar. Setidaknya bersih lah kita lihat sedikit. Benar. Kalau menurut Hani gimana? Kalau misalkan konten kan dia nggak semua orang punya ide ya, punya kreativitas. Nah kalau misalkan yang lebih memudahkan nih, mungkin dari kantor atau dari sekolah atau dari kampus kayak kami itu mengadakan setiap 1 minggu itu mungkin 1 hari untuk kita mengutip sampah atau kita olahraga nih, misalkan paginya. Nah siap olahraga itu kita bersih-bersih lingkungan. Berarti walaupun gotong royong. tapi karena kan generasi muda sekarang sangat identik ya, sangat dekat sekali juga kehidupannya dengan dunia digital kayak gitu, sosial media. Kalian sendiri aktif nggak sih di sosial media kira-kira? Aktif dong. Aktif nge-scroll. Aktif nge-scroll kayak gitu, walaupun nggak buat konten ya. Tapi kira-kira berdampak nggak sih sosial media ini untuk sosialisasi seperti ini kayak gitu? Berdampak banget lah. Berdampak banget ya. Kira-kira mungkin seperti yang udah Iza sampaikan tadi nih teman Pro 2. Jadi ngebuat konten mungkin kayak gitu. Jadi kalau kontennya terus FYP dan jadi tren kayak gitu, rata-rata generasi muda bakalan FOMO nih kayak gitu, ngikutin kan. Kayak Pandawara juga sempat juga kan FOMO kayak gitu, diikutin sama ya contohnya yang Hani bilang juga gitu tadi. Ini sebenarnya baik dan berpengaruh sosial media ini teman Pro 2. Cuman ya balik lagi kita nih menggunakan media sosialnya seperti apa, untuk yang baik-baik atau enggak yang baik-baik teman Pro 2. Oke, kalau menurut kalian sendiri, kita katakanlah ambil contoh Pandawara lah, seberapa penting sih peran mereka kayak gitu untuk menjaga lingkungan? Penting sih, tapi bukan berarti mentang-mentang ada Pandawara kita berharap sama Pandawara. Kita melihat Pandawara itu sebagai contoh kita, selain suri tauladan lah. Bukan berarti aku kotorin aja lah kan nanti bersih apa sama Pandawara. Capek lah mereka kayak gitu. Jadi dimulai dari kita kayak gitu. Sebelum datang Pandawara bersihkan terus punya kitanya. Oke. Kalau menurut Hani kan mereka juga pernah kontenin ya yang sungai mereka pernah bersihin, nggak lama kemudian ini kotor lagi. Jadi mereka berpikir orang sekitar ini memanfaatkan mereka untuk pembersihan lingkungan itu. Yang sampai mereka habisin dana 100 juta ya kalau nggak salah. Nah ini kira-kira salahnya di mana sih menurut kalian? Salah di pola pikir masyarakatnya. Oke, seharusnya seperti apa pola pikir masyarakatnya? Harusnya mereka sadar dong kalau lingkungannya mereka tuh udah kotor, bukan berarti mentang-mentang ada Pandawara sekarang mereka berhadap sama Pandawara kayak gitu. Dimulai dari mereka, seharusnya kita mempunyai rasa malu sampai punya kita aja dibersihkan sama orang lain. Bener juga sih. Seharusnya malu ya. Apalagi udah dibersihin terus kotor lagi. Nah, benar. Kalau menurut Tani gimana? Iya, apa tadi? Iya kan langsung kayak kemana-mana gitu. Iya, enggak, maksudnya pola pikirnya tadi kan kita udah sepakat, maksudnya pola pikir masyarakatnya seharusnya lebih gimana sih pola pikir masyarakat di sana tuh? Ya
Itu tadi kan kita nggak bisa ngebentuk pola pikir orang ya. Jadi kalau misalkan mereka sendiri nggak ada rasa malu, nggak ada rasa inisiatif buat ngejaga lingkungan, ya nggak bisa. Cuman kita mungkin punya cara kayak kalau emang nggak bisa dari edukasi, nggak bisa dari sosialisasi, mungkin kita bisa maksa mereka itu buat kewajiban kayak Hani bilang tadi, kalau misalkan di kantor atau di sekolah itu buat agenda pembersihan lingkungan gitu, gotong royong gitu. Berarti kurang lebih seperti itulah ya. Jadi memang pola pikir kita nih yang harus dibenerin lagi gitu. Masa udah dibersihin bisa kotor lagi kayak gitu. Jadi seperti yang Iza bilang juga, seharusnya kita ada rasa malu kayak gitu ya. Karena kan orang udah bersih kok bisa kotor lagi gitu. Berarti kan ya kita juga nggak berharap juga sama Pandawara terus kayak gitu. Karena kan ya mereka juga manusia kayak gitu. Kalau bukan dimulai dari kita, ya mau gimana lagi teman Pro 2 kayak gitu. Oke, kita sekarang lagi menjalani ibadah puasa lah, kita bilang kayak gitu kan. Sekarang juga di mana-mana kita ambil contoh lah, let's say Kota Luxmawe lah kita bilang. Banyak banget kan orang jualan kayak gitu kan. Banyak banget orang jualan. Terus menurut kalian sendiri kira-kira langkah apa nih yang harus generasi muda lakuin ketika mereka setelah habis jajan misalnya kayak gitu, kan nggak di seluruh tempat di Kota Luxmawe ini ada tempat sampah. Nah, kira-kira gimana sih, hal apa sih yang harus mereka lakuin gitu, karena kan udah pasti kita beli takjil tuh sore-sore kayak gitu kan, walaupun nanti dibawa pulang ke rumah atau kadang biasanya kita bukber juga kayak gitu. Kan susah juga kadang-kadang nyari tempat sampah. Menurut kalian gimana? Kalau bisa setiap bepergian itu sediain plastik lah satu untuk kita bawa, karena kan kalau emang nggak ada tong sampah atau nggak ada tempat sampah, mungkin kita bisa ngumpulin di plastik itu dan nanti kan pasti nggak jauh-jauh kita dari tempat tong sampah. Bener. Walaupun di tempat titik kita itu tidak ada, pasti kedepannya itu pasti ada. Kita buang di tempat itu. Kalau menurut Ija gimana? Sama aja sih kayak Hani bilang, kadang-kadang kan ya kalaupun nggak kita bawa, pas kita beli takjil kan pasti ada plastiknya, kumpulin aja di situ. Benar. Nanti buang ke tong sampahnya kayak gitu. Kalau emang di rumah nanti buang tong sampah ke rumah, baru buang ke ini. Kitanya yang dibuang gitu. Bisa jangan bawa ke rumah sih. Emang kita takjil ngapain makan di luar, nggak puasa. Kalau bukber lagi. Bukber ya. Kadang-kadang kan kita kayak gitu kan. Kadang-kadang sebelum bukber kan pasti beli takjil dulu gitu kan, untuk di ini ya kan, karena mungkin nggak di semua tempat ada tong sampah, tapi kayaknya relate seperti yang udah mereka sampein nih teman Pro 2, seperti yang udah Ija sampein sama dengan Hani sampein. Kalau misalnya kalian beli takjil terus ada plastiknya, kan bisa nih kalian buang dulu ke plastik itu, kalian kumpulin dulu, terus nanti ketika ketemu tong sampah baru kalian buang. Jangan kalian buang sampah di pinggir jalan ketika kalian pulang. Kalian pernah nggak kayak gitu? Jujur. Paling kan dulu ya, dulu. Dulu pasti pernah kan? Pernah. Cuma itu dia, kalau misalkan emang dari diri kita malu buat buang sampah sembarangan, kita nggak akan ngelakuin itu. Jadi kalau misalnya pas kita mau buang nih, orang lain ngelihat kita buang sampah, nanti orang lain juga ikut-ikutan nih. Jadi dari kita sendiri. Oke, relate sih, karena sebenarnya kita ambil contoh lah, kita katakan negara Jepang kayak gitu. Mereka kan tingkat kebersihannya memang cukup bersih sekali ya, dan juga mereka cukup patuh sekali kayak gitu, nggak bakal buang sampah sembarangan kayak gitu kan. Jadi ketika mungkin seperti yang Hani sampaikan tadi, ngelihat dia kok buang sampah sembarangan sih, padahal kan di sini nggak boleh buang sampah sembarangan, jadi malu gitu ya. Kelak kedepannya Indonesia bakalan bisa kayak gitu nggak sih? Kok diem? Kan kalian generasi muda nih, kalian nih yang bakalan nanti menuju generasi emas Indonesia 2045 gitu. Bisa sih kalau seandainya memang generasi sekarang bergerak cepat lah, jangan nunggu-nunggu nanti. Kalau emang benar-benar mau berubah ya kayak gitu. Dan kalau bisa jangan berharap sama generasi muda aja, yang tua juga maksudnya di ngomongin baik. Iya, karena kan bukan menyalahkan, kadang-kadang kita melihat orang tua kita. Contoh kan mungkin rasa malu kita itu kan terdidik dari kecil, misalnya ayah bilang jangan buang sampah situ, nggak boleh buang sampah sembarangan, jangan buang sampah di jalan. Kan sering tuh ayah-ayah kita kan bilang jangan buang sampah jalan, kena orang. Nah dari situ jadi pas kita buang malu.
Orang tua juga perlu tahu Bang. Kadang kita di jalanan itu dari mobil anaknya buang sampah. Padahal kan di mobil itu ada orang tua. Kenapa dia nggak bilang sama anaknya itu jangan buang sampah sembarangan? Apalagi di jalan kena orang, itu bahaya nggak sih? Oke, benar ya, karena mungkin salah satunya juga merokok juga ya. Itu parah lagi Bang. Itu parah lagi sih. Karena kan kalian pernah bahas juga kayak gitu. Kurang lebih seperti itulah, karena berbahaya juga untuk pengendara lain seperti itu. Sama juga dengan sampah kan kayak gitu. Kalau misalnya tiba-tiba kena pengendara lain terus dia mungkin mau menghindari itu terus tiba-tiba kena nih sama kendaraan lain gitu kan. Jadi berarti seperti yang Hani bilang, peran orang tua juga sangat penting ya. Iza juga bilang kayak gitu. Berarti sejak dini dong harusnya. Benar nggak sih? Bener lah. apa kalian ngerasa maksudnya apakah mungkin pendidikan usia dini, sejak dari pendidikan usia dini kita harus sudah ditanamin itu? Iya dong. Kalau misalkan tiba-tiba kalau misalkan dari kecil kita nggak diajarin, kita bakal ngeremehin hal itu. Nah kalau misalkan pas kita udah besar baru diingatin hal itu, kita bakal keras gitu hatinya, nggak akan semudah itu kegerak buat berubah. Tapi kalau misalkan sejak dini mungkin udah bertahap, terbiasa ke doktrin. Ala bisa karena biasa. Iya. Gitu, benar. Berarti sejak usia dini nih tahun berdua nggak mungkin juga Syafrasa sendiri juga kayaknya kita dari kecil diajarin untuk buang sampah pada tempatnya. Tulisan itu berulang-ulang kali kita lihat dan sampai terotak nih di pikiran kita, di kepala kita, buanglah sampah pada tempatnya kayak gitu kan. Jadi untuk generasi muda ayo dong sama-sama kita peduli lingkungan kita kayak gitu. Ada nggak harapan mungkin juga harapan deh kayak gitu untuk generasi muda ke depannya supaya lebih bisa menjaga lingkungan khususnya Kota Lux Mawel ya? Iya, udah nih. Kalau misalkan dari Hani sendiri nggak usah ditunggu hari esok kawan-kawan, kita hari ini bergerak dari hati kita sendiri untuk nggak ngelakuin ya itu tadi ngebuang sampah sembarangan. Kalau misalkan ada kawan yang bisa diingetin dari lingkungan terkecil kita lah, kalau misalkan kawan bisa diingetin ya ingetin, kalau misalkan nggak bisa diingetin ya dari diri kita buat jangan ngelakuin membuang sampah sembarangan gitu. Nanti orang pasti ngelihat dia, misalnya orang itu pasti kayak malu dia gitu kalau misalkan mau buang sampah sembarangan kalau nggak ada orang lain yang duluan. Menurut Iza gimana? Samain aja lah. Sedikit aja minimal ada. Jadi mau namanya punya Hani ya bener. Kalau kita tuh harus mulai dari diri sendiri dan kita mengajak teman-teman kita, mungkin orang-orang sekitar kita. Ya kalau bisa setiap kafe-kafe atau tempat-tempat lain lah kan menyediakan tong sampah kayak gitu. Jangan kayak tadi ada beberapa tempat nggak ada tong sampah, nggak boleh kayak gitu, harus ada. Jadi kita ada tempat buangnya kayak gitu. Cuman dikelola lagi sampahnya tuh nanti maksudnya di tempat apa sih namanya, tempat pengumpulan sampahnya inilah. Jadi dikelola apa dijadikan minyak kah atau jadikan bahan daur ulang lain kah. Jadi sampah itu nggak makin lama bertumpuk, dia bakal jadi suatu produk yang lain yang bisa kita gunakan lagi. Jadi lebih efektif lah menurut Iza kayak gitu. Iya, karena memang seharusnya seperti itu ya. Kalau kita mengelola sampah ini dengan baik kayak gitu, karena juga dampaknya untuk diri kita juga gitu. Jadi menurut kalian jaga lingkungan atau jaga alam itu ibadah nggak sih? Ibadah lah, kan tadi kayak Iza bilang kan udah ada perintah di Al-Quran. Tapi di Al-Quran ada loh dibilang bahwasanya yang merusak alam, yang merusak darat dan lautan itu sendiri manusia, gimana tuh? Iya. Ya benar kan, karena kita yang tinggal, makanya itu kalau kita jaga itu juga ibadah sebenarnya bagi kita. ayat itu justru mengingatkan kita bahwasanya manusia sendiri loh yang ngerusak bumi ini kayak gitu. Jadi kalian harus sadar untuk menjaga gitu. Dah, gitu aja dah. Oke, gitu teman Pro 2. Jadi pada intinya kita udah sharing-sharing, udah ngomong-ngomong kayak gitu. Semoga apa yang kalian dengar, apa yang kita bahas hari ini juga bisa menjadi satu hal positif ya untuk generasi muda khususnya Kota Lux Mawel pastinya kayak gitu. Supaya juga kita berpikir nih sama-sama untuk menjaga alam kayak gitu, menjaga lingkungan kita khususnya Kota Lux Mawel kayak gitu. So teman Pro 2, kayak gitu dulu bincang-bincang kita hari ini ya di Spada edisi kali ini. Jadi buat kalian yang memang pengen pantengin Sepada terus ya kayak gitu, di setiap hari pasti ada kayak gitu. Kalian tahu nggak sih Sepada singkatannya apa?
Apa ya? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi teman Pro 2. Gitu ya. Dong. Ada baca sekali. Iya. Sepada itu selamat pagi teman Pro 2 gitu. Nah, jadi buat kalian yang udah sering pantengin pasti tahu Sepada itu selamat pagi teman Pro 2 gitu, teman Pro 2. Dan ya kayak gitu dulu, sampai jumpa di edisi-edisi selanjutnya teman Pro 2. Mungkin nanti bakalan bareng Iza lagi dan Nani lagi. Bakal mungkin sering. dengan 3 hari ini aja udah 2 kali. Terus yang lalu kami. Gak apa-apa dong, sharing-sharing Iya. yang bermanfaat untuk generasi muda. Ya kan, dengan tema yang berbeda pastinya. Gitu teman Pro 2. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu. Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.